Ling Ying Yue Dong Xiaoyu seperti, tidak. Dia adalah kelinci iblis yang pintar dan licik. Tidak hanya kelinci yang dapat menggigit orang ketika sedang gelisah, tetapi juga seekor kelinci yang licik di 3 gua. Cukup untuk melihat kepintaran iblis kelinci tersebut. Qin Yichen juga telah melihat tubuh tirani di warisan alam jiwa naga, tetapi dia masih memiliki waktu untuk berkultivasi di masa depan, dan sulit untuk membandingkannya dengan Xiaoyu. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa Xiaoyu telah bersembunyi di tanah suci bulan iblis begitu lama, dan Xiaoyu mungkin sudah ada sebelum malapetaka. Meskipun dia tampak seperti gadis loli, dan bahkan kelinci putih kecil yang berterbangan di antara lompatan mungkin akan mengenai wajahnya, Xiaoyu jelas bukan orang yang lemah. Tadi, jika bukan karena Zhu Jiuyin menyegel waktu dan ruangnya, mustahil untuk menangkapnya hanya dengan jimu silang. Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin yang paling lemah di antara teman-teman Bai Guanxing. Cea, brengsek, bibi gantongkat. Kelinci putih kecil itu jatuh ke tanah. Dia masih sok. Tapi saudara laki-laki Qian Kun memberitahunya apa yang harus dia lakukan, dan dia patuh. Jangan bicara untuk saat ini. Mulutmu bocor. Jangan khawatir, saudaramu Qian Kun bersamamu. Xiaoyu mencengkeram bibir gigi depannya yang patah. Keluhan dan kegembiraan muncul di wajah cantik berdarah itu pada saat bersamaan. Saudara Qian Kun, seperti sebelumnya, semuanya ada dalam strateginya. Kayu, tiba-tiba aku merasakan seluruh tubuhku penuh kekuatan. Pada saat ini, Putri Wenxing juga kagum dengan cahaya bintang yang menghubungkannya. Deretan bintang nasib yang sama harus memadatkan vitalitas kita menjadi satu. Qin Yichen juga merasakan vitalitas yang agung ini. Hal yang paling memuaskan adalah bahwa formasi bintang takdir yang sama tidak hanya memungkinkan kontrak surga memberkati mereka masing-masing, tetapi juga dapat hidup dan mati bersama. Ini hidup dan mati dengan 3 kaisar yang kuat. Ini membuat Qin Yichen tidak perlu khawatir tentang Putri Wenxing setiap saat. Jika tidak, dengan kekuatan alam Tao Putri Wenxing, kekuatan nenek moyang yang tersisa dapat menghancurkannya. Dan sekarang, betapa kuatnya vitalitas ketiga kaisar. Membunuh pembangkit tenaga listrik alam Daohua tidak lebih dari sekejap bagi penyihir leluhur. Tetapi membunuh 3 kaisar tidaklah sesederhana itu. Terlebih lagi, apakah itu Qin Yichen atau Demon Yue Kong? Ada bulan iblis yang abadi di dalam tubuh. Di tanah suci bulan iblis, kekuatan bulan iblis tidak akan pernah habis. Dan jika bulan iblis tidak dihancurkan, itu akan sulit bagi mereka untuk dibunuh. Qin Yichen sekarang hanya merasa bahwa kecuali penyihir leluhur dapat mengeluarkan kekuatan untuk langsung membunuh seorang kaisar yang kuat, tidak mungkin untuk membunuhnya. Meskipun dia dan semua temannya akan terluka karena terkena penyihir leluhur, tapi, pedangnya juga bisa menebas penyihir leluhur. Penyihir leluhur, kan? Tanda seru. Saya melihat Qin Yichen memegang gunung pedang penjara di satu tangan, memegang artefak kekaisaran bihai di satu tangan, dan pedang ilahi di sekelilingnya. Pedang Lingyu bersinar terang, seperti dewa perang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saat Qin Yichen tahu bahwa dia akhirnya bisa menghembuskan napas. Jika senjata kekaisaran tidak bisa melukaimu, apa yang kamu sembunyikan? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen hanya merasakan semburan kegembiraan. Di masa lalu, alasan besar mengapa dia tidak berani melawan penyihir leluhur adalah karena tidak ada kemungkinan untuk bertarung sama sekali. Dia memukul penyihir leluhur dengan seluruh kekuatannya, mungkin hanya sedikit terluka, tetapi serangan acak yang terakhir mungkin mengancam hidup dan kematiannya. Tapi sekarang, ayo, saling menyakiti. Yang paling berjuang untuk hidup, siapa dia takut pada Qin Yichen? Bahkan jika semut tidak bisa dibunuh, bagaimanapun juga dia akan menjadi semut. Ekspresi Gonbong dingin meskipun dunia cair di depan Qin Yichen menghilang. Dunia berubah menjadi polo air dan menuju ke penindasan Qin Yichen. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Serangan penyihir leluhur yang kental sulit dihindari, dan Qin Yichen tidak bermaksud untuk bersembunyi, tetapi melihat bahwa bola air hanya dalam radius 1000 kaki. Tetapi ketika ditekan, itu sangat berat. Seperti dunia kental di bola air itu, Qin Yichen juga akan dihancurkan jenderal. Polo air membombardir dan menelan Qin Yichen ke dalamnya dalam sekejap, dan dunia di polo air melonjak dan bergolak. Qin Yichen tahu betul bahwa di masa lalu, hanya air di polo air yang bisa menghancurkannya. Tapi sekarang, ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Seekor naga laut biru dengan keras mencabik-cabik bola air, lebih seperti lautan amarah yang terbit di bulan yang cerah. Aku melihat sedikit sinar bulan pada pedang Qin Yichen. Sinar bulan terasa dingin dan pahit, dan dengan cepat menebas ke arah Gonbong. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Perisai air terkondensasi di depan Gonbong. Ekspresinya masih kaku. Dan tatapannya ke arah Qin Yichen juga menghina. Tapi perisai air yang terpotong oleh cahaya pisau. Ada gelombang riak, seperti pisau memotong air. Adegan ini mengejutkan banyak orang kuat yang hadir. Anak ini, di hadapan kekuatan leluhur air, tidak bisa bersembunyi. Tanda seru. Itu satu hal untuk menghubungkan formasi bintang dengan nasib yang sama. Aku tidak berharap Yao Yue Kong memberinya monster abadi Yue.
Kaisar Yue Kong berbakat. Di masa itu, dia tidak membutuhkan warisan dari klan Demon Yue, jadi dia tidak bisa menghancurkan Demon Moon sendirian. Sisa dari Demon Moon, sebaliknya, menyelesaikan Feng Tianxing. Tidak, bagaimana dia bisa selalu berteman seperti itu? Para pembangkit tenaga listrik terkejut, dan Kaisar Dewa Gajah Emas diam-diam mengagumi bahwa Putra Baize tetaplah Putra Baize. Baru saja, Jin Wuxilang memiliki sandera di tangannya, dan 3 penyihir leluhur saling membantu, yang dapat dikatakan bertanggung jawab atas segalanya. Tetapi dalam sekejap, keuntungan dari Golden Uchiro menghilang. Bai Guanxing dan Qin Yichen tidak hanya memiliki nasib yang sama dan formasi bintang yang sama, tetapi yang lebih penting, kelinci putih kecil telah diselamatkan dari cakar iblis. Kakak Yue Kong, pohon salammu. Tatapan Yao Yue Kong berkedip-kedip, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Bai Guanxing dengan sungguh-sungguh berkata, "Gagak emas silang, serahkan saja padaku." Pada saat ini, kelinci putih kecil masih diselamatkan, dan pohon laurel ini secara alami berasal dari langit bulan iblis. Yao Yue Kong saat ini sedang bertarung melawan gagak emas silang. Mendengar hal ini, dia tidak bisa tidak khawatir akan membutuhkan waktu baginya untuk mengambil pohon laurel. Sejak saat itu, siapa yang akan melawan gagak emas silang? Pada akhirnya, saudara Bai berkata kepadanya. Melihat sekeliling, pada saat ini, Chang Jingtian dan Zhu Jiuyin sedang bertarung satu sama lain. Di mata yang terakhir membiarkan waktu kembali, ada daun maple yang tak terhitung jumlahnya lewat, seperti pedang ilahi, ingin memotong matanya secara membabi buta. Tetapi Zhong Nantian adalah jubah Kaisar Lieli. Jubah Kaisar sangat menakutkan. Gunung dan sungai yang indah sangat megah dan megah. Dia lebih dari sekadar tangan mayat dengan belati. Belati berwarna biru ungu, seolah-olah dipadatkan oleh iblis, tetapi tidak terkalahkan, dan dapat meninggalkan jejak kerusakan pada jubah Kaisar Zhong Nantian. Di bawah jubah hijau Sebishi, berbagai racun terus terbang. Tetapi serangan perkasa Kaisar Zhong Nantian juga menyebabkan nenek moyang racun mundur dari waktu ke waktu. Setelah Yao Yue Kong melihat sekeliling, dia juga menemukan masalah yang fatal. Bai Guanxing dapat mempercayainya, dan Feng Tianxing juga dapat mempercayainya. Namun, Tianxing benar-benar dapat menghentikan penyihir air leluhur? Tanda seru. Bahkan jika ada formasi bintang dari nasib yang sama, bahkan jika ada bulan iblis abadi. Tetapi kekuatan kedua belah pihak tampaknya terlalu berjauhan.